Dua alat bukti yang cukup yang dimaksud adalah didapat dengan cara bagaimana, legal atau ilegal, didukung dengan barang bukti yang lain atau tidak, berkorelasi dengan peristiwa dan perkara atau tidak. Hola netizen yang tercinta, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tengah menjadi perhatian publik. Hal ini dikarenakan pihak Peggy Setiawan maupun Polda Jabar sama-sama ngotot pada pernyataannya masing-masing. Akibatnya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sempat memanas. Tim kuasa hukum Polda Jabar diketahui menolak semua dalil gugatan selama sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Kombes Pol Nur Hadi Handayani, Kabid Hukum Polda Jabar, penolakan tersebut tertuang dalam 12 halaman kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada Jumat 5 Juli 2024. Menurutnya, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh penyidik sudah sah menurut hukum. Keputusan ini juga telah melewati serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh sejumlah pihak di internal kepolisian. Selain itu, penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau memang menurut Polda Jabar, Peggy yang dicari adalah Peggy Setiawan, maka sekarang kami sebagai netizen mempertanyakan, atas dasar apa Polda Jabar menyatakan Peggy Setiawan adalah pelaku pidana tersebut? Apakah pihak Polda Jabar memiliki bukti? Apakah pihak Polda Jabar memiliki saksi yang akurat? Karena menurut kami para netizen, kesaksian dari Aep itu sama sekali tidak akurat, sangat gampang dibantahnya. Jadi tidak bisa dipercaya orang netizen. Oke. Terus selama ini pihak Polda Jabar hanya memberikan bukti seperti KTP, ijazah, akte lahir, dan foto kondangan. Itu tidak bisa membuktikan apapun dalam kasus ini, karena kasusnya kan bukan kasus pemalsuan ijazah, bukan kasus penggandaan identitas, ya kan? Kasusnya beda. Jadi semua bukti yang diberikan oleh pihak Polda Jabar tidak bisa meyakinkan kami para netizen bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya. Nah, tetapi kalau memang pihak Polda Jabar meyakini bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, maka atas dasar apa dan memberikan buktinya. Jika memang ada buktinya, maka kami netizen pun akan siap mendukung pihak Polri untuk memenjarakan Peggy Setiawan, gitu ya. Karena memang kami di sini sebagai netizen bukan membela Peggy Setiawan, tapi kami membela kebenaran, memperlihatkan bahwa kebenaran itu masih bisa didapatkan oleh siapapun di Indonesia. Bukan hanya orang yang berduit yang bisa mendapatkan kebenaran, tapi orang susah sekalipun, kuli bangunan sekalipun layak untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan itu, gitu loh. Jadi kalau memang ada buktinya, silahkan kasih ke media, maka kami netizen pun akan membantu supaya semua pelaku bisa ditangkap segera dan diadili segera, gitu. Tapi kalau memang tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, maka lepaskanlah, bebaskanlah, bahkan semua orang yang sudah dihukum bebaskanlah, karena memang tidak ada bukti sama sekali, gitu loh. Gitu maksud kita, bukan jadi buzzer. Kami ini netizen mendengarkan, oke? Kalaupun memang dari persepsimu berbeda, silahkan, terserah. Tapi dari persepsi netizen kebanyakan adalah bahwa memang Peggy Setiawan bukan pelakunya karena tidak ada bukti, gitu. Surat terbuka buat Kapolda Jabar. Gimana nih? Ya kan? Kemarin katanya 2 DPO yang kamu sebutkan adalah fiktif. Sekarang di pra-peradilan kamu sebutkan. Terus maksudnya gimana ya? Kemarin bilang fiktif, sekarang ada. Kayak hantu, kayak jelangkung. Datang tidak diundang, ya kan? Pulang tidak diantar. Ini buat warga Cirebon yang bernama Andika dan Dani ya. Hati-hati, nanti jangan-jangan nama Anda yang di situ Anda akan dicomot menjadi pelaku kejahatan yang tidak pernah Anda lakukan. Hati-hati. Masalahnya orang yang tukar kepala itu melakukan berbagai macam cara. Yang penting nama Anda sama nama DPO pembunuhan Vina. Hati-hati, gue kasih tahu sama kalian. Bagi warga Cirebon, hati-hati ya. Anaknya yang bernama Dani sama Andika, hati-hati. Nanti tiba-tiba anak Anda dicomot. Soalnya Kapolda Jabar kan main comot sembarangan, ya kan? Yang penting namanya sama gitu. Yang penting namanya Andika sama Dani. Udah langsung. Hati-hati, kasihan orang yang tidak bersalah dijebloskan ke dalam penjara. Hati-hati, masa depan Anda di tangan Anda sekarang.
Pokoknya ungsikan yang bernama Dani sama Andika. Salam waras. Netizen plus 62 juga segenap pengacaranya Peggy, kalian tuh coba berpikir secara jernih, berpikir secara rasional ya. Jangan mengatakan kalau Peggy ini salah tangkap, gembar-gembor salah tangkap. Kalian tuh yang salah menilai. Penangkapan Peggy Setiawan itu udah bener menurut Polda Jawa Barat gitu loh. Sudah bener untuk menggantikan pemeran utama itu. Jadi bukan salah tangkap, tapi sengaja ditangkap untuk menukar kepala. Kayak gitu pelaku aslinya. Gitu ya teman-teman. Mana ada kepolisian salah tangkap? Dari 100 kejadian penangkapan penjahat paling 1 yang terjadi salah tangkap. Dan itu nggak berlangsung lama gitu. Dan pasti juga dilepas kalau memang Peggy itu salah tangkap. Bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap. Itu prediksi saya gitu ya teman-teman. Itu dugaan saya itu ya. Sengaja ditangkap, percayalah itu. Karena apa? Lihat aja, habis ditangkap dicari-cari lagi, dicocok lagi. Jadi mereka ini ya, oknum Polda Jawa Barat ini memang mencari titik kelemahan di mana Peggy ini bisa menjadi tersangka, bisa menggantikan posisi pelaku aslinya gitu. Nah sekarang untuk pengacaranya Peggy Setiawan juga netizen, tugasnya itu bukan kok bergembar-gembor Peggy salah tangkap, bukan, tapi membuka tabir siapa di balik dalang ini semua, sehingganya harus diberikan pemeran pengganti. Sebegitu pentingkah pelaku aslinya ini, melibatkan siapa saja kok sampai ini khawatir gitu loh. Khawatir kalau sampai pelaku aslinya ditangkap, sehingganya nyanyi, dan seberapa banyak yang terlibat kok sampai harus dicarikan peran pengganti gitu. Salahnya Polda Jawa Barat dalam mencari pemeran pengganti ini kurang jeli ya, kurang jeli. Dikiranya kuli bangunan ini nggak berteriak, nggak bernyanyi gitu kan. Selesai rilis kemarin, selesai, cukup dikuatkan dengan keterangan saksi dan barang bukti seperti ijazah, KTP dan KK. Ternyata ya si Peggy Setiawan ini entah mujizat dari mana sehingganya bernyanyi ya kan, menggugah hati umat manusia seluruh dunia bahkan. Sehingga jadi hiruk pikuk seperti ini. Peggy Setiawan bukan salah tangkap, sengaja ditangkap, percayalah tuh, sengaja ditangkap, beda dengan salah tangkap. Kalau anggota oknum-oknum Polda Jawa Barat itu sadar mereka itu bukan Peggy pelakunya, sadar, aku yakin sadar mereka itu gitu loh. Cuman mereka memang sengaja gitu, sengaja Peggy dijadikan tersangka. Dan bagaimana si Peggy bisa lanjut menjadi tersangka untuk menutupi tersangka yang sebenarnya, itu yang benar gitu ya teman-teman ya. Coba berpikir deh secara rasional, secara jernih gitu. Mana ada polisi salah tangkap itu, dari 1000 kasus juga paling 1 yang salah tangkap gitu loh ya. Peggy ini bukan salah tangkap, sengaja ditangkap. Saya tegaskan sekali lagi ya, Peggy ini tukar kepala, itu aja. Oke, thank you. Ini yang dinamakan pinter tapi keblinger, jadinya keminter. Undang-undang itu tidak salah, yang salah itu manusianya yang salah memahami isi undang-undang. Itu baru benar. Alat bukti yang cukup, ya itulah yang dikatakan di undang-undang. Namun harus difahami dengan baik. 2 alat bukti yang cukup yang dimaksud adalah didapat dengan cara bagaimana, legal atau ilegal, didukung dengan barang bukti yang lain atau tidak, berkorelasi dengan peristiwa dan perkara atau tidak. Lalu harus dilihat pula berkorelasi secara langsung atau tidak langsung dengan perkara ataupun dengan sangkaan dan dakwaan. Pun jangan dilupakan pula 2 alat bukti tersebut apakah didukung dengan barang bukti yang lain atau tidak, berkaitan atau tidak, linier atau tidak, dan tentunya berkorelasi dan relevan atau tidak dengan kesaksian saksi atau saksi ahli dan lain sebagainya. Maka jangan dipisahkan, satu sama lain saling berkaitan. Tidak hanya 2 alat bukti yang cukup, tidak hanya itu. Karena bila hanya itu saja, otomatis akan ada missing link yang nggak pada akhirnya akan ada sangkaan dakwaan yang sesat. Bila dikatakan undang-undangnya salah, undang-undang tidak salah. Yang salah adalah
manusianya. Entah salah memahami, entah sengaja salah dalam memahami. Itu yang harus diingat. Aku ingatkan saja, undang-undang ataupun hukum tidak salah. Yang bermasalah adalah manusianya. Ya, yang bermasalah ada manusianya yang selalu mencari celah di mana manusia tersebut ingin bermain-main dengan undang-undang maupun hukum. Fakta yang memang tidak menyenangkan untuk didengar, tapi itulah kenyataannya. Pihak-pihak yang seharusnya melakukan penegakan hukum namun malah melakukan pelanggaran hukum di waktu yang bersamaan. Pihak-pihak yang memang harus kita akui pintar dalam memecahkan masalah, namun sayangnya pintar pula untuk menutupi masalah. Itulah faktanya yang memang kita harus terima. Tidak menyenangkan, namun itulah adanya. Bukan hukum yang salah, bukan undang-undang yang salah. Yang bermasalah adalah pihak-pihak terkait yang mengaku selalu menjadi sebuah paradigma oknum yang selalu menjadi sebuah pembenaran dalam sebuah kesalahan. Oknum kok banyak, itu bukan oknum namanya. Hobi dalam sebuah sindikat.